Siapa yang mendorong? Bukan pribadi saya. Partai-partai meminta saya mempertimbangkan. Coba Mas Dirman, Mas SS pertimbangkan apakah bersedia. Awal-awal malah mengatakan Anda mau balik ke Jawa Tengah atau tempat lain. Banyak sekali partai yang menyebut nama saya kan dengan nada yang welcome. Dan itu tidak sekedar pernyataan publik, tapi memang di belakang juga kita berproses. Ada ngobrol-ngobrol. Jadi, tapi saya tidak elok kalau klaim lah bahwa sudah dengan partai ini partai itu. Ya di luar koalisi juga ada. Nanti kamu lihat lah. Sempat ramai juga ketika Pak Dirman menyatakan ingin berminat di Pilkada Jakarta adalah pernyataan Pak Dirman bahwa sebaiknya Jakarta ini tidak menjadi batu loncatan lah. Ini apa yang mendasari pernyataan itu Pak Dirman? Kan secara aturan kan tidak masalah sebenarnya. Yang mendasari adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024. Undang-undang itu mengatakan Jakarta akan bertransformasi dari ibu kota negara menjadi kota global, pusat ekonomi, pusat kebudayaan, pusat interaksi budaya segala macam. Itu artinya siapapun yang akan masuk ke sana harus fokus pada proses itu, karena proses itu akan melibatkan banyak sekali stakeholder. Kalau orang yang punya niat mau masuk 2029, nanti baru 2 tahun, 3 tahun, dia sudah mikirin gimana memotret hal-hal yang baik untuk dijadikan bahan kampanye gitu. Yang kemudian juga memunculkan pandangan publik, mungkin nggak salah juga kalau loh Pak Dirman ini kok kayaknya berseberangan juga ini sekarang sama Pak Anies, benar juga nggak itu Pak kabar itu? Dulu kalau ada orang tua diceritain gitu ngomongnya begini, itu kan perasaanmu aja deh. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tata Guritno. Saya Ardhito Ramadan. Di acara kelas wahid andalan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti, nangkol. Menyambut ini narasumber Andalan ya. Tahun lalu friend mau datang. Akrab ya udah. Akrab, tapi akhirnya baru hari ini Bisa didatangkan. Rencananya mau Pilpres tapi jadi buat Pilkada. udah kelar Pilpres. Udah kelar Pilpres buat Pilkada. Ya ini dia, kita kedatangan Pak Sudirman Said. Terima kasih Pak Dirman sudah datang. Mas Dito, terima kasih ya. Terima kasih. Salaman dulu, salaman. Iya. Supaya mirip-mirip di talk show gitu loh. Salaman dulu. gitu ya. Ya ini kenapa kita tadi menyinggung Pilkada, karena sekarang Pak Dirman Said ini menjadi buah bibir lah ya. Karena katanya mau maju sebagai calon gubernur di Jakarta gitu. Ya. Nah, mungkin langsung pertanyaan pertama aja nih Bung Tatang. Langsung kita gas aja. Langsung kita gas. Ini pertanyaan adalah kenapa Pak Dirman akhirnya masih mau sih bertarung lagi lah tanda kutip di dunia politik untuk menjadi calon gubernur Jakarta ini, karena kan pengalaman Pak Dirman dengan politik praktis tuh tidak kurang sedap lah ya. Belum jadi Menteri SDM tiba-tiba di reshuffle, lalu sempat maju Pilkada Jawa Tengah juga tidak menang, bantu di Pilpres 2019 kalah, 2024 kalah juga. Apa yang membuat masih mau terlibat di dunia ini Pak Dirman? Dunia politik, iya bukan dunia. Udah tua lagi. Iya. Tapi kan 2017 menang kita. Oh iya. Di Jakarta ya. Ada beberapa kemenangan juga lah. Jadi pertama yang mesti disadari, politik itu bukan urusan pribadi. Jadi kita nggak boleh baper. Menang kalah itu konsekuensi dari pertandingan. Tapi politik adalah public service, cara kita melayani publik. Apakah dengan cara duduk di kekuasaan, apakah di luar gitu. Jadi kalau jadi menteri dari reshuffle itu konsekuensi jadi menteri. Kalau ente nggak jadi menteri nggak mungkin reshuffle kan? Iya betul. Mungkin ada pandangan-pandangan berbeda. Terus tadi dikatakan masuk ke Jawa Tengah nyaris menang katanya. Nyaris menang itu artinya kalah. Perhalus saja itu. Itu juga urusan publik kan. Publik mengatakan begitu, jadi kita terima aja. Nah, kalau ditanya mengapa, ya, kan Anda mau bilang kok nggak kapok-kapok gitu. Betul. Ya namanya melayani publik masa kapok. Itu kan tanggung jawab kita sebagai warga yang kebetulan seperti Anda juga disekolahkan, punya pendidikan lebih baik, punya pengetahuan lebih baik, ya harus terus. Nah, saya memahami politik ada 2 P nih, P kecil sama P besar. P kecil itu yang tadi, politik praktis, kompetisi. Oh, itu malah P kecil. P kecil. P besarnya itu ajakan kita kepada semua warga untuk terus-menerus memperbaiki kehidupan bernegara gitu. Dan itu bisa dikerjakan sebagai jurnalis, bisa dikerjakan sebagai saya menulis di harian Kompas misalnya gitu, atau di berbagai seminar publik untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Itu tidak akan berhenti, dan itu adalah menurut saya kewajiban kita untuk terus
concern pada kehidupan bangsa dan negara. Tapi akhirnya gini Pak pertanyaannya kemudian. Banyak juga mungkin selentingan-selentingan yang muncul nih Pak. Wah Pak Dirman dulu di Jateng aja kalah. Apalagi ini mau di DKI. Nah optimisme Pak Dirman untuk kemudian mencoba menawarkan diri untuk maju ini munculnya seperti apa Pak? Pertama kan ini proses masih panjang ya. Jadi belum tentu saya diambil partai gitu. Okay. Tapi menurut saya baik aja mengambil posisi menyediakan diri apabila partai membutuhkan gitu. Dan kembali misalnya peserta kontestasi pilkada Jawa Tengah ini, Jakarta ini mula-mula 10 pasang, mungkin akan jadi 3 pasang. Tapi akhirnya yang pilih kan 1. Jadi kita sebagai peserta yang saya menyebutnya bukan siapa-siapa lah. Saya bukan dari bagian partai, bukan dari keluarga besar, bukan orang yang punya uang bisa bayar kiri kanan. Ya harus siap untuk tidak terpilih di setiap tingkat gitu. Tapi juga kita tunjukkan kesiapan kalau kita terpilih. Mau ngapain di sana gitu. Jadi itu menurut saya mental model saja, nggak ada yang perlu dirisaukan. Terus mengenai Jawa Tengah dulu kalah kok maju ke pilkada DKI. Kan banyak juga yang punya cerita begitu kan. Di satu tempat mungkin tidak sukses, di tempat lain bisa sukses. Jadi hitungan-hitungan itu pasti ada rasionalnya, tapi saya hanya mengambil posisi menyediakan diri bila memang dibutuhkan oleh partai-partai. Artinya untuk kemauan Pak Dirman maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta ini motifnya tuh emang keinginan pribadi atau ada dorongan dari pihak lain? Karena begini Pak Dirman, ada semacam spekulasi yang menyebut bahwa ya ini dimajukannya Pak Dirman adalah sebagai salah satu upaya untuk menjegal katakanlah Pak Anies Baswedan ya. Aduh. Pertanyaan titipan. Itu kejem bener tuh ya. Aduh. Gaspol namanya. Iya, gaspol. Gini, pertama jangan kita punya etikat buruk. Jangan kita bersedia atau mau digunakan untuk menjegal-jegal orang. Itu kualat tuh nanti. Yang kedua motifnya apa? Motifnya bahwa politik adalah public service. Karena itu kalau ditanya oleh Dito, siapa yang mendorong? Bukan pribadi saya. Partai-partai meminta saya mempertimbangkan. Coba Mas Dirman, Mas SS pertimbangkan apakah bersedia. Awal-awal malah mengatakan Anda mau balik ke Jawa Tengah atau tempat lain. Saya mengatakan Jawa Tengah udah pernah lah. Kita lihat tempat lain. Terus yang kedua teman-teman yang kemarin bersama-sama, dan tidak hanya urusan pilpres kan perjalanan sama kawan-kawan panjang kan. Jadi kalau ditanya inisiatif dari mana, seperti saya katakan tadi, politik tidak boleh jadi agenda pribadi. Ini juga begitu. Ini bukan rencana pribadi saya menjadi bagian orang yang resources yang tersedia gitu. Partai-partai memberi kesempatan, silakan dipertimbangkan. Dan tentu partai juga melihat berbagai opsi kan. Saya bukan satu-satunya, jadi pasti akan ada pilihan-pilihan yang berbeda gitu. Nah ini nanti sepenuhnya diserahkan pada partai. Apakah akhirnya memilih saya atau yang lain. Dan kalau tidak dipilih jangan baper, nggak ada masalah. Nah ini tapi menarik Pak. Jadi penasaran partai-partai ini partai-partai yang mana? Yang mana ini kan koalisinya Pak Sudirman dulu ketika mendorong Pak Anies di Pilpres, artinya koalisi perubahan atau justru partai-partai dari Kim dulu nih yang menawarkan atau ini ke Pak Sudirman? Saya nggak bisa sebut ya, tapi kalau Anda baca media, termasuk mediamu juga, itu banyak sekali partai yang menyebut nama saya kan, dengan nada yang welcome. Dan itu tidak sekedar pernyataan publik, tapi memang di belakang juga kita berproses. Ada ngobrol-ngobrol. Jadi tapi saya tidak elok kalau klaim lah bahwa sudah dengan partai ini partai itu. Tapi bacalah media, sejumlah partai menyebut nama saya itu dipersilakan untuk menjajaki kemungkinan gitu. Misalnya apa sih PKB ya, Nasdem gitu ya kayaknya ya. Berarti mah dari dalam juga ya Pak ya? Maksudnya dari bagian koalisi perubahan juga ya malah menawarkan itu ya? Iya, di luar koalisi perubahan juga ada. Nanti kamu lihat lagi. Masih ditutup rapat ini. Ya tapi Pak Dirman udah kayak udah menahan sekuat tenaga. Pertahanannya kuat. Pertahanan masih kuat.
Ya Pak Dirman, ini mungkin pertanyaan lanjutan nih. Ini Iya. yang sempat ramai juga ketika Pak Dirman menyatakan ingin berminat di Pilkada Jakarta adalah pernyataan Pak Dirman bahwa sebaiknya Jakarta ini tidak menjadi batu loncatan lah bagi Iya. seseorang untuk Iya. melangkah ke tingkat politik yang lebih tinggi lagi begitu. Ini apa yang mendasari pernyataan itu Pak Dirman? Kan secara aturan kan tidak Iya. masalah sebenarnya. Yang mendasari adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Hmm. Undang-undang itu mengatakan Jakarta akan bertransformasi dari ibu kota negara menjadi kota global, pusat ekonomi, pusat kebudayaan, pusat interaksi budaya Ya. segala macam lah. Itu artinya siapapun yang akan masuk ke sana harus fokus pada proses itu, karena proses itu akan akan melibatkan banyak sekali stakeholder. Ya. Kalau orang yang punya niat mau masuk 2029, nanti baru 2 tahun, 3 tahun, Capek. Udah fokusnya dia sudah beda mikirin lagi. gimana memotret hal-hal yang baik untuk dijadikan bahan kampanye gitu. Padahal proses itu membutuhkan kedalaman berpikir, fokus, dengerin warga terus menerus gitu. Iya. Itu satu. Yang kedua, kan saya sebut juga bahwa sebaiknya gubernur mendatang siapapun itu adalah bukan pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Ya. Iya, pemerintah pusat Mengapa? ya. Kembali pada karena Undang-Undang Nomor 2 itu. Undang-Undang Nomor 2 diperlukan untuk merincinya dalam bentuk PP, Mm-mm. dalam bentuk aturan-aturan pelaksanaan. Nanti perlu koordinasi antara Gubernur Jakarta dengan Presiden, dengan Wakil Presiden, aglomerasi gitu ya, dengan para menteri gitu. Nah, kebayang nggak kalau gubernur yang dipilih itu pihak siapapun yang secara politik tidak sejalan gitu. Hmm. Jadi itu satu statement normatif saja, Ya. tidak bagi siapa-siapa. Nah, di balik itu semua, Jakarta akan memiliki kewenangan khusus 15 item tuh. Dari mulai energi, investasi, pendidikan, kesehatan, urusan lingkungan hidup, dan segala macam aspek kehidupan diatur dengan kekhususan. Itu artinya dia akan punya PR-PR besar untuk menerjemahkan kewenangan itu. Belum lagi fiskalnya kan cukup besar ya. Tapi juga yang penting adalah di Jakarta pula letaknya atau tempat tinggalnya orang-orang paling hebat, paling pintar. Jadi diperlukan satu orkestrasi, kemampuan mengorkestrakan apa yang dimiliki itu. Tantangan yang paling besar menurut saya adalah kalau cita-cita mau jadi kota global tapi bawahnya masih menyimpan kemiskinan, masih menyimpan kekumuhan, itu juga problem. Jadi mengurangi gap atau kesenjangan juga PR besar. Nah, karena itu tadi khusus nih tahun ini, 2024 ini, tentu kita tidak bisa menyalahkan orang yang pengen jadi gubernur saat habis itu pengen jadi presiden, itu hak mereka. Tapi sebisa-bisanya Jakarta tahun ini dipimpin orang yang betul-betul fokus pada PR-PR besar tadi. Yang bahkan mungkin ketika artinya ketika fokus itu mungkin ada banyak kebijakan yang nggak populis akhirnya ya Pak ya. Iya. Harus berani Dan itu akhirnya cost-nya adalah orang itu menjadi tidak populer secara politik. Ya. Tapi diperlukan untuk ideal apa? gitu ya. Untuk kepentingan rakyat, kepentingan publik gitu. Seperti itu. Berarti statement Pak Dirman itu memang fokus dalam konteks 2024 aja, karena kalau kita lihat sejarah kan Pak Jokowi juga dari Gubernur DKI maju jadi capres, Pak Anies juga Saya mau kasih berlaku contoh ya. kemarin-kemarin ya. Saya mau kasih contoh nih. Dulu kita sangat menyambut baik konsep kampung deret. Ya. Betul? Terus rame lah kita, alhamdulillah ada. Kemudian kita juga menyambut baik kata-kata sungai mesti dijadikan halaman depan. Iya. Mungkin itu. Waktu itu Pak Jokowi kan. Sayangnya ide itu baik, tapi kemudian dalam 2 tahun ditinggal Pak Jokowi. Gitu. Pas ya. Ya? Ya. Jadi nggak diterusin. Nah, ya oke lah itu perjalanan kita belajar gitu. Nah, tahun ini menuju 29, apalagi menuju IKN bergeser, itu PR-nya banyak sekali, Bos. Kalau cara kerjanya begitu, ya yang ada adalah program-program yang tidak tuntas gitu. Ya. Padahal sebagian program barangkali setahun selesai, sebagian 5 tahun, sebagian barangkali 10 tahun. Mungkin beberapa program baru bisa dibuat percontohan-percontohan. Tapi itu semua mesti dijagain oleh si pemimpin itu. Pemimpin itu. Gitu. Nah Pak, tapi ini juga akhirnya kan banyak memunculkan politik kan serba Dinamis. iya, kira-kiranya ini kok kenapa begini ya gitu kan. Ketika kemarin Pak Dirman mengatakan bahwa jangan jadi batu loncatan lah di Jakarta. Ini kemudian juga memunculkan pandangan publik mungkin nggak salah juga kalau loh Pak Dirman ini kok kayaknya
berseberangan juga ini sekarang sama Pak Anies. Benar juga nggak itu Pak, kabar itu? Dulu kalau ada orang tua diceritain gitu, ngomongnya begini, itu kan perasaanmu aja, Dek. Tapi kayaknya Enggak. perasaanmu bener lah. Iya. Kita nggak boleh di-drive oleh ketidaksukaan, emosi, nggak boleh. Dugaan-dugaan itu mungkin saja muncul karena tiba-tiba saya kok. Tapi kan sekarang saya tanya begini, kalau Pak Zaki, Bupati Tangerang bilang saya mau maju DKI, apakah itu salah? Ya. Enggak kan? Kalau Mas Erwin Aksa bilang saya kayaknya berencana mau maju DKI, kan nggak salah juga. Jadi status saya dalam hal ini sama, hak warga negara yang boleh menyatakan bahwa saya bersiap untuk partai politik. Bedanya Mas Erwin, Pak Zaki, Pak Ridwan Kamil dia sudah punya kendaraan kan, walaupun tidak bisa sendiri. Atau Pak Anies sekarang juga mengatakan pengen maju gitu, sedang mencari kendaraan, sama aja gitu. Jadi nggak ada yang perlu dipertajam lah. Kalau makin tajam yang salah kamu tuh. Salah aku ya. Salah ya. Berarti artinya bisa dikatakan sebenarnya secara hubungan personal gitu antara Pak Dirman dan Pak Anies nothing happen apa-apa ya? Nggak ada. Dan saya harus katakan sekali lagi, politik is public domain. Hubungan personal tetap harus dijaga. Gitu. Jadi nggak ada persahabatan yang terganggu. Barangkali orang boleh punya beda pandangan dalam politik, tapi dalam urusan pribadi nggak ada. Tapi emang masih ngobrol Pak. Iya kalau diperlukan ngobrol dong. Ngobrol. Tapi sejauh ini sih belum diperlukan ya. Iya sama-sama sibuk kan. Lebaran ketemu ngobrol sama keluarga. Nanti kalau ada acara keluarga kita ketemu lagi. Jadi ya emang nggak ada masalah. Nanti saya kasih foto-foto betapa mesranya kami ya. Pak Dirman, ada pertanyaan juga nih Pak Dirman. Ini kan Pak Dirman dan Pak Anies juga punya kesamaan lah, sama-sama pengen maju di Pilgub nanti ya. Apabila kalau Pak Anies jadi cagup lalu ditawari untuk menjadi cawagupnya gitu, Pak Dirman kira-kira bersedia atau bagaimana? Itu ada orang tua yang ditanya juga. Kalau ditanya begitu jawabnya jangan berandai-andai. Jangan berandai, tapi biasanya kalau Anda itu ada keinginan juga di dalam hati biasanya Pak. Ya itu keputusan partai ya, jadi silakan aja. Tapi mungkin baik untuk memberi catatan, bekerja sama itu sebisa mungkin dengan orang yang values, chemistry-nya, visinya, cara pandangnya itu banyak irisannya. Tidak ada orang yang sama persis, tapi saya kira tiap orang punya. Ini kalian juga chemistry-nya kan nyambung kan, baru bisa kompak gitu. Jadi sebisa mungkin nanti kalau misalnya mesti bersama-sama itu harus begitu. Ya, jangan tahan-tahan dong Pak. Jangan berandai-andai. Oke. Jangan berandai-andai. Udahlah, kita bahas dulu yang lain. Jangan masalah terus. Sudirman Said, Anies Baswedan, Sudirman Said sendiri nih bos, keyword sendiri. Emang nggak ada urusan lain apa? Iya, itu kan banyak nama-nama yang lain juga nih. Apa nih Bung Tata? Pak, tapi aku pengen tahu Pak, kalau dalam pandangan Pak Dirman, misalnya kita berbicara tentang DKI. TKJ ya nanti. DKJ, Jakarta. DKJ jadinya. Mungkin kalau anak-anak muda kayak kita ini kan kadang ngerasanya, aduh kadang ketemu politisi ini omongannya beyond Pak. Ngomong yang gede-gede tapi realnya nggak kelihatan gitu. Nah, kalau Pak Dirman melihat ke depan soal persoalan di DKJ ini, terutama misalnya katakanlah soal nanti kita mau Indonesia emas, kaitannya sama kelompok tengahnya ini loh Pak. Ini kan persoalan utamanya yang pengen dibenerin Pak Dirman ini apa Pak? Saya pertama pengen ajak teman-teman muda itu jangan apatis pada politik, karena Anda suka atau nggak suka, hulunya kehidupan negara dari politik. Jadi Jakarta mau diapain tergantung keputusan politik. Nah sekarang kalau saya diberi kesempatan pertama tadi ditunjuk partai, maju, kemudian menang, terus mengurus Jakarta ya dalam posisi apapun. Menurut saya yang harus ditanamkan dalam kepala kita itu Jakarta ini kota paradoks. Kota yang paling hebat-hebat ada di sini tuh. Yang paling pinter, paling kaya, perusahaan paling besar, orang paling sophisticated kayak kalian tuh. paling canggih kan. Tapi Jakarta juga menyimpan penderitaan yang luar biasa.
Kemiskinan paling miskin ada di sini. Sesusah-susahnya orang di Brebes di kampung saya ini, nggak ada yang tidur di jembatan tuh, bawah jembatan. Iya Pak, benar. Di sini ada. Kata ahli tata kota, tingkat kekumuhan kita itu 22%. Artinya apa? Setiap 5 rumah itu satu masuk kategori kumuh. Gitu. Dan kalau kita lihat dari udara, memang kan kelihatan sekali. Iya. Belum lagi soal kemacetan, belum lagi soal banjir yang terus-menerus jadi. Itu tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi kalau saya boleh fokus, saya ingin fokus pada mengatasi kesenjangan. Mengurangi kesenjangan. Tidak bisa diselesaikan. Mengapa? Karena kesenjangan itu bukan saja yang bawah itu merasa menderita, tapi yang atas nggak gelisah juga tuh. Risau tuh. Iya. Yang paling atas lihat bawah itu, ini bagaimana gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu soal-soal governance, penegakan hukum, policy segala macam. Tapi yang terus-menerus saya pikirkan sekarang adalah, misalnya kalau kita bisa bikin program yang namanya penataan kampung kumuh. Gitu ya. Ini akan jadi game changer. Jadi misalnya satu wilayah ditata ulang yang semula itu flat, memang satu lantai, tapi desak-desakannya bukan main. Kalau kita naikkan menjadi 3, 4, 5 lantai gitu, itu artinya kan terjadi konsolidasi lahan. Iya. Ada lahan hijau tersedia di sana, ada tempat bermain di sana ada tempat ibadah di sana ada PAUD yang ibu-ibu tidak perlu ngantar jauh-jauh segala macam. Pekerjaan itu kalau dikerjakan dengan serius akan menimbulkan satu perputaran ekonomi, karena itu akan ada bisnis, akan ada tenaga kerja diserap, akan ada bisnis kontraktor yang luar biasa. Tapi juga akan menghasilkan perkampungan yang lebih manusiawi. Gitu. Nah ini anak-anak muda bisa dilibatkan karena sumber-sumber kreativitas ada di sana. Apa yang diperlukan untuk itu semua? Saya sedikit punya pengalaman di Aceh. Ketika habis tsunami kan, saya menjadi deputinya Pak Kuntoro almarhum. Membangun Aceh barangkali tidak ada tandingannya dengan kerumitan sekarang dimanapun. Karena wilayah bencana ratusan kilometer tuh habis tuh pantai, nggak ada kontraktor, nggak ada toko bangunan, nggak ada tukang, nggak ada apa. Kemudian infrastruktur sosial juga hancur. Apalagi daerah itu masih konflik waktu itu kan, masih belum damai gitu. Tapi Pak Kuntoro sebagai pemimpin yang kredibel, yang dipercaya rakyat, dipercaya oleh dunia internasional, bisa membangun kembali dalam waktu 4 tahun. Bahkan hasilnya lebih baik daripada sebelum tsunami. Gitu. Apa kuncinya? Kuncinya tadi, credible leadership, pemimpinnya dipercaya publik, dukungan orang terbaik, gitu, resources terbaik. Uang itu nanti datang dengan sendirinya. Ide-ide datang dengan sendirinya, karena melihat ada satu sumber cahaya bahwa pemimpinnya itu credible. Jadi, serumit apapun Jakarta, kalau kita bisa hadirkan pemimpin yang dipercaya publik, itu semua ide-ide akan datang menyertai. Dan menurut saya itu salah satu cara lihat ya, cara pandang modernisasi kampung kumuh akan menjadi proyek di mana kita bisa memobilisasi semua sumber daya gitu. Sumber daya. Pak Dirman, tapi bagaimana melihat ketika kalau kita bicara tentang kampung kumuh dan sebagainya, itu kan tidak sedikit juga sebenarnya mereka bukan warga asli Jakarta, katakanlah gitu, pendatang ingin mencari peruntungan di Jakarta tapi ya tidak mendapat pekerjaan dan sebagainya. Itu bagaimana Pak Dirman mungkin menyikapi persoalan tersebut? Apakah emang sebagai pemerintah DKI harus open atau seperti jadi apa? kuncinya begini, kuncinya menurut saya pengorganisasian sosial. Jadi jangan pemerintah datang sebagai penguasa mau ngobrak-abrik kampung, tapi ajak ngomong dulu mereka. Kita juga tahu karena saya pernah tinggal di kontrakan sempit yang isinya juga pendatang semua, termasuk datang dari kampung saya kan, tukang buah, tukang ketoprak itu kan datang di sana. Tapi biarkanlah mereka berembuk. Ini mau begini terus atau bagaimana nih? Nah tugas kita memberi fasilitator. Mewadahi lah ya. Mewadahi gitu. Ada dilema. Kalau Jakarta makin baik, makin tertata, mungkin daya tariknya akan makin yang tadi bilang. Makin banyak orang datang, menyemut. Jadi sebetulnya kan itu digital itu, memang nggak gampang. Digitalisasi itu menjadi jalan keluar gitu ya. Jadi tetap kita masih selektif lah. Misalnya sekarang ada satu suara, banyak sekali warga Jakarta, KTP-nya Jakarta, tidak tinggal di Jakarta. Ya ada juga itu. Atau sebaliknya. Penduduk Jakarta bukan orang Jakarta. Gitu. Nah itu mesti ada usaha menertibkan satu ketika gitu. Kita tidak bermaksud melarang pendatang hidup di sini, nggak mencari kehidupan, tapi harus ada aturan lah. Dan kembali sesulit apapun aturan bagi warga, kalau pemimpinnya dipercaya,
itu akan diterima gitu. Seperti itu. Nah Pak, ini ada pertanyaan Titipan. Iya. Terkait kampung deret Pak Dirman tadi udah sempat Iya. Pak Dirman sebutkan juga gagasan bahwa bagaimana perkampungan dibikin bersusun 4 lantai, 5 lantai. Cuman persoalan di Jakarta ini kan lahannya terbatas gitu Pak. Pada akhirnya ya mau tidak mau akhirnya nanti dalam tanda kutip mungkin menggusur lagi. Kita ngomong teknis ya, ngomong teknis ya. Misalnya ini satu wilayah, sebutlah daerah X lah ya. Di sekitar ini pasti ada tanah yang punya negara atau punya semi negara atau punya perusahaan daerah segala macam yang bisa digunakan untuk apa? Sebagai pemukiman sementara. Ya. Oke. Katakanlah ini satu kelurahan atau setengah kelurahan gitu. RW lah, satu RW. Komandannya Tatang dan Dito misalnya. Tatang Dito mengajak warga diskusi. Oke ya setuju lah kita perbaiki, setuju gitu. Nah, selama perbaikan kita di mana? Nah, tugasnya ini disiapkan pemukiman sementara. Pindah ke sini. Sekali lagi, kalau kita datang sebagai penguasa mengatakan, lu pindah, itu pasti protes. Pasti protes. Tapi kalau datang dari jagoan-jagoan setempat, itu ya, itu lain. Itu dan kami pernah lakukan di Aceh dulu. Di Aceh itu kan dulu kenapa banyak korban? Karena banyak sekali gang yang sempit. Ya. Susah evakuasi jadi. Nah, ketika menata ulang kampung, para kepala kecil namanya, kepala desa RTW dilibatkan untuk ayo kita bikin peta baru gitu. Yang memungkinkan orang tuh berjalan dengan tanpa jalan buntu gitu. Nah, hal semacam ini menurut saya lebih mudah dikerjakan di Jakarta karena sebetulnya mereka ini tidak sulit-sulit amat. Cuman hanya butuh pengorbanan sebentar, katakanlah selama dibangun. Nanti begitu balik akan ada dalam kehidupan baru. 5 tahun tidak akan berarti apa-apa. Tapi bayangkan kalau setiap daerah itu, Jakarta Timur ada 2 proyek percontohan, Jakarta Barat ada proyek percontohan, Jakarta Selatan begitu. Pulau Seribu nggak ada soal karena lebih ke urusan fasilitas kehidupan saja gitu. Maka dalam 5 tahun kita akan punya harapan. Oh, nanti kalau ditata diteruskan akan seperti ini hasilnya gitu. Itu sebabnya saya mengatakan jangan gubernur ke depan itu baru 2 tahun 3 tahun sudah mikir pekerjaan berikutnya gitu. Karena bangun ini lama nggak bisa. Bahkan 5 tahun aja belum tentu kelihatan ini ya Pak. Gitu. Tapi kalau udah jadi ini masuk nggak ya? Masuk Pak. Dipahami. Tapi kalau udah jadi ya kuncinya dikasih. Misalnya gitu ya Pak. Tadi kuncinya dikasih ya. Kuncinya dikasih. Iya kan tergantung Tatang sama Dito nih. Iya, jagoan-jagoan kampung ya. Kunci nanti nggak dikasih ribut lagi. Iya, ribut lagi. Saya baru nggak loh referensinya itu dikasih. Lagi nih Bung Tatang. Ya, itu tuh Pak, satu lagi isu Jakarta soal lingkungan. Ini banjir. Terus penurunan permukaan tanah ini juga Pak. Terus polusi karena angin nggak punya KTP itu misalnya Pak, mungkin itu terus sinkronisasi sama Pemda itu loh Pak. Ini kan juga mungkin salah satu kekurangan saya itu ya. Nggak bisa membual gitu. Realistis saja jadi ya. Jadi saya nggak bisa ngomong tanpa membayangkan bagaimana ngerjakannya. Karena background saya kan sebetulnya kan profesional kan, jadi saya membayangkan. Sekarang gini, mengapa aglomerasi jadi penting? Karena ngatasi banjir, ngatasi kemacetan, nggak mungkin tidak duduk dengan mereka nih. Cianjur, Bogor, Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi segala macam. Ngatasi kemacetan juga sama. Gitu. Walaupun di dalam kota Jakarta sudah dibangun sarana publik yang baik, tapi kalau arus dari kiri kanan tinggi nggak bisa. Jadi kita mesti duduk sama mereka gitu untuk ngatasi banjir lalu lintas segala macam. Apa kuncinya di sini? Kuncinya koordinasi gitu. Nah kembali diperlukan kerendahan hatian dari gubernur untuk duduk bersama-sama dengan pemda-pemda setempat, gitu. Duduk bersama kementerian terkait. Gitu. Yang berikutnya adalah soal tadi yang Anda sebut polusi ya. Sama, polusi juga sama. Polusi ini kalau diatasi Jakarta sendirian setengah mati nggak bisa. Karena apa? Asap itu kan nggak punya KTP bos. Dari Cirebon jalan ke Jakarta kan. Dari Suralaya Banten, jalan ke Jakarta dari Banten segala macam. Jadi kita mesti ngomong sama mereka. Dan kita bukan tidak punya contoh. Beijing berhasil melakukan itu, Bangkok sedang melakukan itu, beberapa kota besar yang tadinya sangat poluted juga melakukan itu. Jadi kita punya referensi banyak sebetulnya. Nah kembali, kapan itu kita bisa menghimpun ahli-ahli itu? Kalau Anda dipercaya gitu. Kalau Anda tidak korup, kalau Anda gitu, itu baru akan datang. Dan juga
saya katakan tadi, kita juga nggak boleh punya angan-angan yang dalam waktu 3 tahun akan selesai. Enggak. Ini jalan panjang gitu. Tapi kalau dalam 5 tahun, misalnya tadi kembalikan saya perumpamannya saya dipilih nih. Kalau 5 tahun kita berhasil menciptakan contoh-contoh yang bisa diteruskan oleh yang mendatang, saya kira cukup baik lah. Gitu. Bicara soal koordinasi tadi terkait polusi dan sebagainya, itu apakah menjadi latar belakang juga Pak Dirman akhirnya mengatakan bahwa ya seorang gubernur Jakarta sebaiknya tidak berseberangan dengan pemerintah pusat dalam hal ini presiden ya? Persis. Jadi dia orang yang menurut saya, saya sebutnya cukup rendah hati, punya humility, punya personal humility, kerendahan hatian untuk ndelosor gitu ya, kata orang Jawa, mendatangi kepala daerah di sekitarnya. Dan itu tidak mungkin datang dari orang yang apa ya, flamboyan gitu ya, yang ini perlu menurut saya secara subjektif perlu orang kerja lah kira-kira gitu. Apalagi kan tantangannya begini, nanti status ibu kota tidak ada lagi, jadi mungkin privilege sebagai ibu kota akan hilang, tapi di sisi lain dia akan punya keleluasaan untuk mengatur karena dia punya 15 kewenangan khusus tadi gitu. Nah, menerjemahkan itu juga kembali perlu duduk sama pemerintah pusat. Sama pemerintah pusat. Nah, kalau bicara ke depan pemerintah pusat kan ini paling enggak kita udah tahu nih Pak, besok ke depannya presiden terpilih Pak Prabowo. Nah, ini kalau Pak Dirman hari ini sedang menawarkan diri, artinya kalau nanti kita lihat besok Pak Prabowo sama Gerindra kedekatannya sampai hari ini seperti apa Pak Dirman? Karena dulu 2018 kan Jateng juga Gerindra. Iya, saya bersyukur ya. 2018 bekerja sama dengan Gerindra dan PKS dan PKB. 2017 pada waktu ngurus Pak Anies di DKI, Gerindra dan PKS. Gitu ya. Kemudian kemarin pada waktu ngurus Pak Anies di 2024, kita juga duduk sama Nasdem, sama PKB. PKS. Satu lagi ada yang lupa, Demokrat. Ya. Kan Demokrat awal-awal sama-sama kan? Iya. Teman-teman di Golkar banyak juga. Jadi karena saya kemarin tuh bukan pihak lah istilahnya, saya ada di dapur. Jadi hubungan baik saya dengan teman-teman di partai lain itu masih terjaga lah. Kan lain kalau saya kandidat kan, mau nggak mau kan tubrukan di publik. Jadi saya mensyukuri itu dan kembali apakah kedekatan itu akan berbuah kepercayaan formal, memberikan mandat itu kan terserah beliau-beliau. Tapi bila nanti jalannya terbuka, rasanya saya nggak punya masalah berhubungan dengan teman-teman di partai-partai apapun gitu. Termasuk PDIP kan sebenarnya dulu waktu di pemerintah Pak Jokowi kan saya juga kerjasama dengan PDIP. Tapi spesifik soal Gerindra ini kayaknya aku dapat info-info juga Pak Dirman ngobrolnya agak intens juga sama teman-teman Gerindra. Iya, saya kira semua partai cukup intens ya. Tergantung keperluan agenda lah. Tapi benar bahwa di Gerindra banyak teman-teman lama yang ya begitu selesai, bahkan sebelum selesai lah, sebelum selesai Pilpres itu kan baik untuk menjaga komunikasi gitu. Nah ketika proses ini bergulir, ya mereka pengen tahu lah apa jalan pikirannya, saya jelaskan kenapa begini gitu. Dan sebetulnya kan mungkin juga ini barangkali kesempatan orang kayak saya. Karena tidak ada satupun partai yang bisa mencalonkan sendirian, maka diperlukan jembatan tuh. Nah, siapa tahu mereka butuh orang yang mau diinjek-injek gitu kan. kan jembatan diinjek-injek kan, ditarik kiri kanan, dilalui kiri kanan gitu. Ya kita menyediakan diri karena ya hanya itu yang bisa diberikan itu. Jadi sekali lagi kita hormati bila keputusannya tidak ke sana. Tapi kalaupun saya bisa menjembatani berbagai pihak untuk kebaikan Jakarta, saya akan lakukan itu. Tapi Pak Dirman apa tidak ada rencana katakanlah bergabung dengan partai politik itu, melihat pengalaman Pak Dirman begitu banyak dan juga niat untuk terjun di dunia politik? Sempat berpikir juga, kita juga lihat asal memang kan sebenarnya background saya ini bukan pemain politik praktis sebetulnya, lebih banyak berkonsep, berpikir. Jadi nanti kalau ada peran-peran yang begitu yang dibuka oleh partai, ya saya pertimbangkan juga. Dengan tidak menutup kemungkinan umpamanya terus-menerus menjadi pihak yang independen juga
bukan hal yang salah kan. Tapi tadi kalau misalnya nanti ada partai yang, ayo kita pikirin sama-sama. Dulu sebetulnya tahun 2019 saya diajak Gerindra ketika menata kepengurusan baru. Tapi waktu itu kan saya baru diangkat jadi Sekjen PMI. Nah, berbeda dengan pengurus yang lain, Sekjen itu ada fungsi manajerial full time, kemudian harus mewakili PMI ke forum-forum internasional. Jadi saya mengatakan pada teman-teman di Gerindra, mohon maaf saya ada dalam posisi ini, jadi saya nggak bisa bergabung dengan partai politik. Tapi satu ketika kalau posisi saya bebas, saya bisa aja milih atau memutuskan untuk bergabung dengan partai yang satu pikiran. Mungkin dulu 2019 belum ketemu, kan belum cocok. Belum cocok. Kan siapa Siapa tahu ya tahu. Pak Dirman ya. Iya. Itu. Sudah. Minum dulu. Ngomong. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi soalnya nih. Pertanyaan nggak Masih ada? kelar ya. Masih ada. Waduh, penasaran terus ya Ini kalian ini pinter banget atau ada yang nyepele pertanyaan ya? Enggak, kalau saya lebih sering tanya langsung aja sih, biar Pak Dirman ada ada bocor ya. Iya. Kalau udah agak narsum, agak gimana-gimana, nyalahin. Nah, apa itu Dito? Oh, saya baca nih. Ya. Pak Dirman ini kalau bicara rekam jejak Pak Dirman ini kan kalau akhirnya maju di Pilkada Jakarta ini mungkin ketiga kalinya ya Pak Dirman ikut di Pilkada 2017 memang di balik layar bersama Pak Anies, lalu 2018 bertarung di Jawa Tengah walaupun memang nyaris menang lah, nyaris kalah, nyaris menang. Dia nggak berhenti ngatain saya kalah terus gitu. Itu bacaannya dia, bacaannya Nggak, produser. Saya punya jawaban gitu. Ya itu apa kira-kira mungkin membedakan Pak Dirman dengan dua kesempatan sebelumnya gitu? Nah, dengan hari ini. Kita punya dua orang yang luar biasa. Satu namanya Bu Khofifah. Oke. Sekali kalah, dua kali kalah, masuk lagi nggak putus asa karena saya menghargai bahwa beliau ngelihat politik sebagai keterpanggilan, bukan lagi ini. Kan dia sudah menteri kan. Yang kedua Pak Prabowo dong. Ya. Oke. Ikut konvensi Golkar kalah, Ya. bikin partai. Partai maju jadi wakil presiden dulu, wakilnya Bu Mega. Mega Pro. Mega Pro. Kalah, maju lagi. Jadi capresnya waktu itu cawapresnya Pak Hatta Rajasa kalah, maju lagi. Dengan Sandi kalah, maju lagi. Sekarang menang kan. Jadi saya kira orang-orang itu melihat politik betul-betul sebagai keterpanggilan, bukan sedang nyari pekerjaan gitu. Passion misalnya Passion ya, Pak? gitu. Passion. Jadi kalau saya ditanya apa yang membedakan, ya mungkin ya kalau mau berargumen gitu. Jakarta secara umum warganya lebih rasional. Jadi kalau diajak ngomongin program, ngomongin visi, barangkali lebih nyangkut seperti kalian cuma ini lah. KTP-nya mana ngomong-ngomong? Saya Jakarta. Di Jogja tuh. Ini salah satu yang harus diajak ngobrol nanti. Kalau dua-duanya tertarik baru satu nih. Ini nggak dapet. Tapi saudaramu di Jakarta banyak kan? Bisa jadi ini. Banyak. Diajak ngomong lebih nyangkut. Yang kedua, mungkin wilayahnya lebih kompak daripada di Jawa Tengah. Oke. Jawa Tengah saya bisa menjangkau hampir 42% kan? 7 juta tuh Pak waktu 7 itu juta kan? suaranya. 7 juta. Di sini lebih kompak, mungkin lebih banyak daerah yang bisa didatangi kampanye. Yang kedua, rasanya mungkin akan terjadi konsolidasi partai, di mana mesin-mesin partai juga akan menjadi instrumen yang baik untuk di lapangan. Nah, yang lain adalah kalau saya membandingkan antara saya ngerti Jawa Tengah sama Jakarta, barangkali lebih ngerti Jakarta. Walaupun saya orang Jawa Tengah, karena saya nggak pernah tinggal lama di Jawa Tengah. Jadi ini yang penting juga adalah ya yang mau support baik partai maupun kelompok-kelompok atau teman-teman yang beride, yang mau nyumbangin logistik, kan teman-teman di Jakarta. Jadi ya udah kita coba aja. Kita coba di Jakarta. Nah Pak, tapi kalau soal Jakarta ini menurut Pak Dirman mana yang penting Pak? Elektabilitas atau sebenarnya manuver parpol untuk memberikan dukungan, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting ya. Yang parpol itu kan prasyarat. Kalau Anda nggak punya itu kan nggak ada tiket gitu. Tapi sesudah itu kan kita tetap berusaha juga untuk dikenal kemudian dipilih. Saya menyadari sepenuhnya bahwa waktunya pendek sekali. Itu tantangan besar. Tapi bila kan ada dua aspek nih. Satu usaha kita, yang kedua ya namanya duduk satu kursi ini kan juga takdir Tuhan juga gitu ya. Jadi
Kita percaya pada dua-duanya. Nah kalau nanti kesempatan terbuka kita kerja keras dengan cara-cara baik gitu. Bila rahmat Tuhan mengantarkan saya, kita duduk. Dan gini, when it come to public office, ketika sampai pada urusan publik, Anda boleh siap, kita harus siap, tapi jangan ingin gitu. Oh, Anda harus siap, Tapi kita harus siap, tapi jangan ingin. Siap itu artinya, ya sudah, kalau dipilih kita siap. Tapi nggak sampai ngoyo gitu, nggak boleh. Saya ya, jadi saya ngambil posisi seperti itu. Berarti ya Jadi, kalian kayak kagum gitu gimana tuh dengan kata-kata ini? Dan kagum bisa, atau tapi bingung kayak, gitu? Kok ada orang begini gitu? Ya? Politisi kok nggak ada Iya. keinginannya ini ya, nggak lempeng-lempeng aja ini ya. Iya, ya, kita mau agak manas-manasinnya agak sulit susah juga gitu, ini. enak juga jadi. Ya, ini Iya, ada pertanyaan lagi Pak Dirman nih, nggak habis-habis nih. Nggak bisa habis nih. Benarkah pilkada DKI saat ini jadi tarik ulur untuk peta pilkada lebih besar Jabar dan DKI? Bagaimana bacaan Pak Dirman? Iya. Saya nggak tahu ya, karena kan itu interaksi antar partai. Tapi kalau dari segi kewajaran lah, namanya partai politik pasti kepingin naruh orang yang terbaik di sebanyak mungkin daerah. Jadi kalimat saling tarik ulur itu barangkali di sana. Misalnya para pihak ini dari mulai ex koalisi 01, 02, 03 pasti punya peta dan kepingin daerah yang dulu dimenangkan lagi gitu ya. Bisa saja karena interaksi ini antar grup bertukar. Anda di Jawa Barat, saya di Jawa Tengah atau gimana. Sekali-kali saya juga ikut menjembatani lah. Misalnya kalau kenal seseorang di Jawa Tengah yang punya pengaruh, kebetulan dari partai A, kita hubungkan dengan yang kepengen dengan partai A. Karena apa ya? Karena pertemanan saja gitu, nggak ada apa-apa. Jadi sangat mungkin di antara mereka, di antara partai politik itu saling bertukar atau saling support untuk memperoleh tempat terbaik bagi mereka gitu. Jadi kalau ini bisa jadi juga loh kartunya Pak Dirman ini malah hidup karena Ridwan Kamil udah biar di Jabar aja. Misalnya itu kan juga bisa juga ya Pak ya? Ya itu saya dalam kategori mencampuri urusan partai. jadi biar aja mereka memutuskan gitu. Nanti kalau udah siap calling kita siap. Iya, gitu begitu ya, aja. Tapi nggak boleh ingin. Nggak boleh ingin. Supaya jiwa kita tenang. Iya. Ya. Kalau nggak boleh ingin tuh berarti nggak boleh ngechat duluan loh Pak. Ibarat Gen Z itu nggak boleh ngechat duluan. Kan nggak boleh ingin. Harus nunggu. Boleh begini dong. Gue kayaknya mau sama lu nih. Itu terlalu poin. Tapi harus ada kayaknya. Harus ada kayaknya. Kalau ingin tuh berarti gue sama lu aja deh. Ada kayaknya. Atau harus sama lu gitu. Ya, atau harus sama itu. Atau gue jomblo nih. Gitu. Jago sih Pak. Masuk. Pak Dirman nih pertanyaan final nih Pak Dirman. Terakhir. Tadi Pak Dirman beberapa kali mengatakan bahwa pilkada jangan jadi batu loncatan ya. Ini apabila lah. Yang berkali-kali mengatakan Anda loh, bukan saya. Karena Bapak duluan yang bilang duluan di berita-berita jadi saya tanyakan ini. Ya, gimana? Apabila nanti Pak Dirman ditakdirkan jadi gubernur Jakarta lalu elektabilitasnya tinggi, digadang-gadang jadi calon presiden dan sebagainya, bagaimana Pak Dirman bisa memastikan bahwa Pak Dirman tidak akan menjadikan si kursi gubernur ini menjadi batu loncatan? Pokoknya niat saya sekarang, bila partai membutuhkan orang kayak saya dipandang memenuhi syarat, kemudian bila rakyat memilih, saya akan fokus menyelesaikan tugas sampai tuntas. Tentu saja saya mendahului Tuhan kalau mengatakan saya nggak mau dicalonkan jadi nggak boleh. Tapi saya berniat hari ini terus sampai ujung, sampai selesai meneruskan pekerjaan. Jadi Sudirman Said bukan yang akan cari batu loncatan di Jakarta gitu Pak ya, intinya gitu. Kenapa saya berani ngomong itu? Karena saya sudah membuktikan dalam hidup saya. Ketika saya jadi dirut pindad, saya nggak bercita jadi menteri itu. Ketika saya jadi deputi di PRR itu, saya nggak punya rencana jadi apa-apa. Ya pokoknya begitu ada tugas, kerjakan sampai tuntas. Perkara kemana habis itu konsekuensinya dari pelaksanaan tugasmu saja gitu. Oke, siap. Kenapa Pak Jokowi akhirnya kemudian memilih jadi menteri barangkali ya? Itu kan konsekuensi dari apa yang saya kerjakan sebelumnya. Begitupun ketika berhenti kan. Konsekuensi dari yang saya lakukan gitu. Iya. Jadi itu ya gitu ya Pak ya. Gitu.
Loh, ada lagi nih. Waduh. Kan ya. Hah? Tapi kan pertanyaan terakhir nih. Oh, Oke. closingan. Closingan beranak pinak ini Bung Tatang. Aduh, 2 gubernur DKI melakukan loncatan. Ini Pak, ini kan dari Pak Jokowi itu loncat. Ya. Pak Anies. Pak Anies nggak loncat. meloncat lah. Pak Anies selesai tugas kan. Ya, Ada oh ya, nggak waktu 2 loncat ya, Pak, tahun. Pak Jokowi euforia demokrasi membawa beliau pada posisi itu kan. itu. Walaupun kita ingat tuh Mas, waktu awal-awal prasa gua orang mikir gitu Ya, kan. Saya tahu. goro-goro. Ya enggak tahu kok tanya saya. Aduh, I love Pak Jokowi. Hafal saya. Iya, iya. Tapi pelajaran penting adalah tuh, 2 tema yang publik tahu betul tuh. Kampung deret dan sungai dijadikan halaman depan. Halaman depan. Konsepnya bagus, tapi karena nggak tuntas. Sekarang mana peninggalannya? Ya. Nggak ada. Gitu. Jadi kalau bisa bekerjalah dalam kurun waktu yang memungkinkan pikiran besar itu bisa dikerjakan gitu. Dan ditunjukkan pada publik. Ini ada nih. Sehingga nanti kalau kita tidak ada lagi, bisa jadi contoh untuk yang lain gitu. Iya. Udah. Oke. Udah kelar. Oke, gitu. Terima kasih Pak banyak, Dirman, Pak Dirman. terima kasih banyak. Mungkin juga ini informasi. Aku terima kasih ya. Teman-teman muda ini luar biasa nih. Untuk para ketum parpol, informasinya adalah Pak Dirman masih jomblo. Masih jomblo. Ya. Bersiap tapi Iya. tidak ingin. Tapi tidak ingin. Ya. Tapi kalau ditawarin boleh Kayaknya kali. gue mau nih. Oh, kan? Kayaknya gue mau nih. Kita doakan sukses Pak Dirman. Yes. Amin, terima kasih Mas Tatang, Mas Dito, teman-teman Jalan-jalan apa politiknya. namanya? Gaspol. Gaspol. Acara nomor 1 Sekompas. andalan kelas Pas Wahid. Wahid, kompas.com. KG Media. Oh, kaki media udah nggak kompas.com lagi. Ya, Luar kompas. Nggak ada tandingan. Nggak ada tandingan sekagi media gitu. Pokoknya terima kasih Pak Dirman, sehat-sehat Thank you, selalu Mas. Pak. Gitu, terima kasih sahabat Ya. Kompas. Sama, Mas. Com. Semoga selalu tercerahkan. Itu saya Tatang Gerito Dari Ramadan. dan Pak Sudirman Said. Yes. Tetap Terima ngegas dan kasih, tetap Mas. menampol. Hey.